pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Begitu Indonesia merdeka, seolah-olah dipersepsikan bahwa yang bisa mengelola minyak itu hanya pengusaha asing dan pengusaha-pengusaha besar yang dari Jakarta. Inilah bentuk ketidakadilan dalam pandangan saya. Tugas bendung sampai sekarang kita lagi terus saya bentuk tim biar ada percepatan, khususnya aset-aset sosial yang masih ada masalah, umpamanya perhotelan, terus ada juga sebagian masjid dan juga ada rumah-rumah penduduk. Semoga ini cepat. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan kebijakan legalisasi sumur minyak tradisional milik rakyat dilakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dalam menikmati manfaat sumber daya alam. Pemerintah Kota Palembang mempercepat penataan daerah aliran sungai bendung untuk mengurangi risiko banjir dengan membentuk tim khusus menyelesaikan pembebasan lahan yang masih menjadi kendala. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Pilih Makomi. Pendengar, kita masuki informasi pertama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan kebijakan legalisasi sumur minyak tradisional milik rakyat dilakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dalam menikmati manfaat sumber daya alam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia secara tegas menyentil praktik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang dinilainya belum berkeadilan. Ia pasang badan menentang protes dari para pengusaha besar demi meloloskan aturan pelegalan sumur-sumur minyak tradisional milik rakyat. Langkah berani tersebut direalisasikan lewat penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat daerah yang selama ini mengelola sumur minyak secara turun-temurun, namun kerap terbentur proses hukum akibat ketiadaan regulasi. Bahlil menilai narasi yang terbangun sejak kemerdekaan seolah-olah menempatkan pengelolaan minyak hanya boleh dilakukan oleh pihak asing dan pengusaha raksasa dari ibu kota. Padahal warga lokal di kabupaten penghasil minyak sudah menambang di pekarangan dan kebun mereka jauh sebelum Indonesia merdeka. Begitu Indonesia merdeka, seolah-olah dipersepsikan bahwa yang bisa mengelola minyak itu hanya pengusaha asing dan pengusaha-pengusaha besar yang dari Jakarta. Inilah bentuk ketidakadilan dalam pandangan saya sebagai orang dibesarkan dari daerah. Saya katakan sampai kapan ketidakadilan ini terjadi terus. Bapak Ibu semua, saya mengambil resiko dengan melaporkan kepada Bapak Presiden. Saya bilang, Pak, pemahaman saya pasal 33 itu pengelolaan ekonominya dilakukan secara demokrasi ekonomi, secara bersama. Bukan elitis, bukan eksklusif, tapi dia harus inklusif. Langkah Bahlil melahirkan Permen Nomor 14 bukannya tanpa penolakan. Ia mengaku dihantam protes keras dari kalangan pengusaha besar yang merasa terganggu dengan pelegalan sumur rakyat tersebut. Namun latar belakangnya sebagai anak daerah membuatnya menolak tunduk pada tekanan elit. Lebih lanjut, Bahlil menegaskan kebijakan terukur dan komprehensif di sektor energi ini menjadi fondasi penting untuk menjaga tren positif ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 tercatat kuat di angka 5,61% dengan inflasi di bawah 3%. Sekaligus salah satu pencapaian terbaik di antara negara-negara G20 serta diproyeksikan tetap bertahan di atas 5% pada kuartal kedua. Riana Pridani melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang mempercepat penataan daerah aliran Sungai Bendung untuk mengurangi risiko banjir dengan membentuk tim khusus menyelesaikan pembebasan lahan yang masih menjadi kendala.
Pemerintah Kota Palembang membentuk tim percepatan penataan das bendung sebagai langkah mempercepat penanganan banjir di kawasan kota. Tim tersebut bertugas menyelesaikan berbagai persoalan aset sosial, terutama pembebasan lahan yang berdampak proyek. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, proses pembebasan lahan mencakup sejumlah aset milik masyarakat, seperti kawasan perhotelan, masjid, dan permukiman warga. Penyelesaian persoalan tersebut menjadi prioritas sebelum pekerjaan fisik penataan dimulai. Das Bendung sampai sekarang kita lagi terus saya bentuk tim biar ada percepatan khususnya aset-aset sosial yang masih ada masalah. Umpamanya perhotelan, terus ada juga sebagian masjid dan juga ada rumah-rumah penduduk. Semoga ini cepat selesai dan cepat pembangunan Das Bendungnya cepat selesai. Setelah seluruh tahapan pembebasan lahan selesai, pemerintah Kota Palembang menargetkan penataan das bendung dapat segera dilaksanakan pada tahun 2026. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi potensi genangan di Kecamatan Ilir Timur 1, Ilir Timur 3, dan Kemuning. Desi Mayasari melaporkan. Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, pengembangan sentra bawang putih di Sumatera Selatan dilakukan di pemerintah Kota Pagar Alam demi membibitkan sebanyak 1,4 ton bibit bawang putih di lahan seluas 2 hektar tersebut. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendukung program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan tanam perdana bawang putih di Kota Pagar Alam. Kegiatan yang dipimpin Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho bersama Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah dilaksanakan di lahan seluas 2 hektar milik pemerintah Kota Pagar Alam dengan menanam sebanyak 1.400 kg bibit bawang putih. Program tersebut menjadi langkah awal pengembangan sentra bawang putih di Sumatera Selatan. Selain meningkatkan produktivitas pertanian, program ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani. Pengembangan komoditas bawang putih merupakan hasil kolaborasi Polda Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Pagar Alam yang melihat potensi wilayah tersebut sebagai daerah penghasil bawang putih. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho mengatakan pemerintah Kota Pagar Alam bergerak cepat merealisasi program melalui penyediaan lahan, penerapan teknologi pertanian, dan pembinaan kelompok tani. Menurutnya, budidaya bawang putih membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar hasil panen dapat optimal. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Ludi selaku Wali Kota Pagar Alam yang telah melaksanakan kegiatan tanam perdana untuk bawang putih. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan bersama kita telah melaksanakan kegiatan penanaman bawang putih. Saya yakin dan percaya beliau ini adalah orang bekerja. Orang bekerja itu banyak eksekusinya di lapangan dan pasti sudah banyak belajar bagaimana dinamika untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dan pembelajaran ini tadi juga disampaikan dengan detail bagaimana kita mengolah tanahnya, bagaimana kita menggunakan teknologi pertaniannya, bagaimana tadi beliau mengoperasionalkan alat dengan sangat lincahnya. Luar biasa, serba bisa. Tepuk tangan dulu buat beliaunya. Sekali lagi, saya terima kasih Pak Wali Kota. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan tadi membawa berkah buat kita semuanya, dapat menambah perekonomian di Pagar Alam semakin maju dan insya Allah menjadi kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Berkah dunia dan akhirat Bapak. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Polisi Nandang Mukmin Wijaya menegaskan keterlibatan Polri di sektor pertanian merupakan wujud Polri presisi dan mendukung pembangunan nasional melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok tani. Kombes Polisi Nandang Mukmin Wijaya mengatakan Polri berkomitmen mendukung program ketahanan pangan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Lamsihar Siltonga melaporkan.
Putra-putri Sriwijaya 2026 diminta menjadi wajah Sumatera Selatan dalam memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata, dan potensi daerah. Grand Final pemilihan Putra-Putri Sriwijaya 2026 menetapkan Feli Dava, perwakilan Kota Palembang, dan juga Gesya Bilbina, perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai pemenang. Ajang tahunan itu diikuti finalis yang merupakan perwakilan dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan untuk memperebutkan gelar Duta Pariwisata dan juga Budaya Daerah. Sekretaris Sumsel Edward Chandra mengatakan pemilihan Putra-Putri Sriwijaya tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas untuk mempromosikan potensi daerah. Ia mengapresiasi seluruh finalis yang telah melalui berbagai tahapan seleksi hingga berhasil menjadi wakil terbaik dari daerah masing-masing. Menurutnya proses seleksi tersebut menjadi bekal penting sebelum para finalis menjalankan peran sebagai duta pariwisata dan juga budaya. Dengan juga penting, menjadi hal yang penting, menjadi contoh bagi generasi muda dan terakhir perlu beradaptasi dengan perkembangan menggunakan teknologi untuk inovasi-inovasi juga diperlukan yang pada akhirnya memberikan nilai manfaat yang bertambah bagi Sumatera Selatan. Ia menambahkan para pemenang memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan potensi Sumsel melalui berbagai kegiatan promosi, baik secara langsung maupun media digital. Mereka juga diharapkan berpartisipasi dalam agenda strategis daerah seperti Festival Sriwijaya, promosi pariwisata di berbagai daerah, hingga kegiatan bertaraf internasional. Dari Jalan Radio, Hari Rizky dari Palembang, terus mudara untuk Indonesia. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang menyalurkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan senilai 890 juta selama semester 1 2026. Bantuan diberikan kepada masyarakat di wilayah operasional Divri 3 Palembang, mulai dari Palembang hingga Lubuk Linggau melalui berbagai program bina lingkungan. Manajer Humas PT KAI Divri 3 Palembang, Aida Suryanti, juga mengungkapkan program TJSL tersebut juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs di bidang sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Pelaksananya juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah. Bantuan yang disalurkan meliputi pembangunan sarana dan juga prasarana peribadatan, dukungan bagi instansi pemerintah, sekolah, dan juga lembaga kemasyarakatan. Selain itu juga, KAI Divri 3 juga menyalurkan paket sembako, bantuan hewan kurban saat Idul Adha, bantuan bagi panti sosial, rehabilitasi, penyandang disabilitas sensorik, kegiatan penghijauan, serta penyediaan berbagai fasilitas umum. Bantuan ini merupakan wujud kontribusi perusahaan agar keberadaan KAI dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat. Mobil ambulan dan mobil toilet ini diharapkan dapat mendukung kegiatan tanggap darurat bencana, evakuasi medis, pelayanan kesehatan lapangan, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang layak bagi masyarakat. Ditambahkan Aida, KAI Divri 3 Palembang akan terus menjalankan program TJSL secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip environmental, social, and governance. Melalui program ini juga, perusahaan tidak hanya berfokus pada layanan transportasi, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Sumatera Selatan. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan menyediakan layanan konsultasi gratis bagi peserta program Sultan Muda untuk memperkuat pendampingan usaha. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumatera Selatan mempersiapkan layanan konsultasi gratis bagi peserta program Sultan Muda sebagai upaya memperkuat pendampingan terhadap wirausaha muda dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan literasi keuangan. Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto mengatakan, layanan tersebut disiapkan melalui klinik bisnis, termasuk konsultasi di luar jam kerja, sehingga peserta dapat memperoleh pendampingan saat menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan usahanya. Arifin menjelaskan program Sultan Muda merupakan program untuk mencetak pengusaha melalui proses pendampingan termasuk upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak usia muda melalui pengembangan usaha secara bertahap. Dalam program itu, peserta didorong memulai usaha dari skala kecil sesuai kemampuan, mulai dari berjualan makanan, mengembangkan aplikasi digital hingga usaha mikro lainnya. Untuk field system ya, aku bersama Pak Gubernur sama Bank Indonesia dan Pusat terkait coba anak coba cek ternyata dulu kemarin kita coba cek langsung di Avapisan kafe yang punya 4 cabang, satu cabangnya sekitar
sekitar 15 orang. Apa ya? 3 titik Sultan Mudo itu udah hampir 200-an. Kalau itu bisa berkembang luas, luar biasa bagus. Dalam waktu nggak sampai 3 tahun nggak selesai semua. JK bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong generasi muda agar mampu melihat potensi ekonomi di daerah sebagai peluang usaha. Program pendampingan Sultan Muda saat ini telah menghimpun hampir 200 peserta yang tergabung dalam kelompok usia produktif. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, jumlah tersebut diharapkan terus bertambah dan mampu melahirkan lebih banyak wirausaha muda di Sumatera Selatan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, beralih ke berita daerah, BPBD dan Damkar Muba perkuat sinergi hadapi bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kondisi darurat lainnya dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi. Memasuki masa siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Musi Banyuasin memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kondisi darurat lainnya dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi. Koordinasi tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Sekayu. Pertemuan melibatkan BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Banyuasin. Kepala Pelaksana BPBD Musi Banyuasin, Marco Susanto, mengatakan rapat membahas berbagai hal terkait penanggulangan bencana, termasuk kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, koordinasi antar lembaga penting dilakukan agar setiap kejadian di lapangan dapat segera ditangani dengan langkah yang tepat. Untuk membahas ya terkait dengan penanganan bencana ya, penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Tadi banyak sekali yang dibahas terkait terkhusus kita Muba saat ini status siaga darurat karhutla. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Musi Banyuasin, Sarli Esa Kennedy, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personil dan armada di 8 kecamatan. Kesiapan tersebut diharapkan dapat memperpendek waktu respon ketika terjadi kebakaran maupun keadaan darurat lainnya. Sarli juga menegaskan koordinasi dengan BPBD diperlukan untuk memastikan setiap unsur memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ia mengatakan kesiapsiagaan personil dan armada harus didukung komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan di lapangan. Ada di beberapa kecamatan yang kami memang ready, Damkar itu di kecamatan, 8 kecamatan udah siap, armada dan SDM kan. Jadi sinilah kami berkoordinasi, jangan sampai ada salah paham dan salah tanggap seperti itu. Dalam rapat tersebut, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran juga sepakat memperkuat kerjasama melalui penyusunan nota kesepahaman. Nota tersebut diharapkan menjadi dasar koordinasi dalam penanganan bencana, sehingga respon terhadap kejadian dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif. Melalui penguatan sinergi tersebut, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap sistem penanggulangan bencana semakin terintegrasi dalam kesiapan personil, armada, serta koordinasi antar lembaga. Penanganan kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan kebijakan legalasi sumur minyak tradisional milik rakyat dilakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dalam menikmati manfaat sumber daya alam. Pemerintah Kota Palembang mempercepat penataan daerah aliran Sungai Bendung untuk mengurangi risiko banjir dengan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan pembebasan lahan yang masih menjadi kendala. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.cu.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.